Oke, berarti secara intinya kita udah paham ya mengenai apa yang dia jelaskan. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan yang keempat. Dalam pelaksanaannya, tantangan apa saja yang dihadapi sektor perbankan dalam menyesuaikan kebijakan suku bunga baru ataupun lama, serta bagaimana cara kita menerapkan sistem kepercayaan baik dari nasabah maupun perbankannya. Jelasan secara singkatnya. Oke, buat yang secara singkatnya di sini kita mendapatkan sebuah poin. Yang pertama yaitu apa? Tantangan perbankan, kualitas dan kepercayaan. Nah, tantangannya itu apa sih? Di sini tertera bank harus lebih lincah mengelola likuiditas aset dan liabilitas secara cepat. Jadinya tuh kalau ada seorang yang menginvestasikan uang tuh harus secara cepat diolah oleh bank sentral maupun bank komersial. Nah, terus yang kedua yaitu probabilitas atau disebut dengan margin, keuntungan bunga bersih atau disingkat dengan NIM, berpotensi tergerus memaksa bank beralih ke pendapatan berbasis komisi atau disebut dengan fee based income. Nah, jadinya ini juga dari probabilitas margin juga sangat penting, Bung. Nah, terus yang terakhir yaitu kenapa kepercayaan ini lebih penting, karena kenapa ya meningkatnya dalam jangka panjang karena nasabah melihat istilah penentuan bunga lebih adil dan transparan. Jadinya tuh kita dari nasabah, baik nasabah dan dari prioritasnya itu kita harus transparan. Tata caranya itu jangan ada disembunyikan dari aksesnya itu. Oke, itu. Nomor 5, kita masuk ke sesi bagaimana hubungan antara reformasi sistem suku bunga dengan upaya meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan baik kredit dari lembaga perbankan formal. Jelaskan secara singkat. Oke, di sini hubungan dengan inklusi keuangan ya. Oke. Demi Allah. Ya itu cuma satu doang sih kayaknya. Oke. Di sini ya merupakan reformasi menurunkan biaya dana perbankan. Nah, bank mampu menciptakan kredit mikro dengan bunga terjangkau. Jadinya tuh kalau sekiranya bank ingin menciptakan sebuah keuntungan dari mikro, nah mereka tuh harus adanya bunga yang terjangkau. Karena kenapa? Misalkan kayak dari UMKM atau pribadi itu bisa mencapainya dengan mudah. Nah, di sini juga harus adanya masyarakat kelas bawah terhindar dari return pinjol ilegal dan masuk ke sistem formal. Nah, jadinya juga dibatasi, jadinya tidak semua orang. Oke. Berarti kita masuk ke nomor 6. Sejauh mana reformasi sistem suku bunga dapat membantu mendorong baik itu investasi domestik dan meningkatkan aktivitas sektor real, khususnya pada usaha produktif yang memerlukan pembiayaan jangka panjang. Itu secara contohnya aja gimana? Nah, secara contohnya yaitu yang pertama ya pasti kepastian biaya modal dong, ya kan? Jangka panjang bagi sektor real seperti manufaktur dan infrastruktur. Nah, ini jadinya tuh manufaktur dari pertumbuhan ekonominya itu bagaimana pengelolaannya baik dari segi ekonomi makro maupun mikro, dan itu juga harus dipertimbangkan. Nah, terus yang kedua yaitu mencegah dana masyarakat habis bersodok ke instrumen aman seperti obligasi pemerintah crowd out effect sehingga dana mengalir ke usaha produktif. Nah, ini juga harus kita obligasi harus kita wanti-wantikan, karena kenapa? Ya dari ini juga kan dari investor kan akan melihat bagaimana obligasi tersebut akan berjalan. Oke. Kita masuk ke pertanyaan ketujuh. Bagaimana perubahan sistem suku bunga perbankan mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menabung, berinvestasi maupun mengambil pinjaman? Karena beberapa anak muda zaman sekarang itu hanya sulit bagaimana cara dia menabung, bagaimana cara dia membagikan untuk sebuah investasi, bagaimana dia membagikan mana itu untuk aset tetap, mana itu aset limit, mana itu uang limit maupun uang panas. Bagaimana dia cara memanage keuangan itu agar menjadi stabil dalam ruang lingkup masyarakat. Oke, nah di sini juga sih emang berperan penting juga sih, karena kenapa? Ya perubahan perilaku keuangan masyarakat. Nah, kita akan membahas dari menabung dulu. Masyarakat mulai beralih ke instrumen investasi lain, saham atau reksadana jika bunga tabungan rendah. Jadinya tuh kalau suku bunga tabungannya rendah, mereka otomatis banyak yang beli.
Terus yang kedua yaitu meminjam. Nah, dari faktor meminjam itu apa sih? Di sini masyarakat menjadi lebih kritis memilih produk kredit dan cenderung meminjam untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif. Jadinya gini Bung, saya ingin menjabarkan sedikit. Jadinya kita ingin membeli barang yang kita pakai, jadinya berfungsi dengan faedah. Kalau ininya mah instruktur katanya jangan kita kayak FOMO gitu, beli barang apa ngikut tren apa tetapi hasilnya nihil buat apa. Nah gitu. Jadi kita masuk ke sesi pertanyaan yang ke-8. Apakah reformasi sistem suku bunga dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih efisien, transparan, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat? Jelaskan dengan analisis ekonomi secara singkat saja. Waduh, analisis ya Bung, ini Kita agak masuk ke analisis sedikit demi sedikit. lumayan berat ini kita akan membahas. Oke, di sini kita akan membaginya dulu dah biar kita gampang buat penyertanya. Di sini kita akan membagi dengan 3 kategori. Yang pertama itu efisien, yang kedua transparan, terus yang adil. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, buat efisien itu apa sih? Nah, efisien ini supaya memangkas biaya tidak perlu karena berkurangnya ketidakpastian informasi. Jadinya kalau tidak ada informasi yang tidak pasti itu akan dipangkas. Terus transparan. Nah, transparan ini tuh emang kita wajibkan biar kita mengetahui alurnya dari mana dan memulihkan komponen SPDK atau disebut dengan suku bunga dasar kredit. Sehingga nasabah bisa membandingkannya dengan mudah. Nah, terus yang terakhir itu adil, Bung. Nah, adil itu yaitu mendapatkan bunga berbasis risiko atau risk based pricing, memastikan debitur baik tidak menyubsidi beban debitur berisiko tinggi. Nah, jadi begitu, Bung. Kita masuk ke sesi pertanyaan 9. Bagaimana perbandingan sistem bunga atau sistem inovasi perbankan sebelum dan sesudah kebijakan apa yang terjadi saat ini? Oke, mau di masa lalu maupun masa depan gitu, Iya. Bung. Oke, di sini Cara pengembangannya kita mengambilnya. oke, masa pengembangannya. Di sini kita akan ada menemukan 2 sisi dulu. Yang pertama itu perbandingan kan sama pelajaran. Nah, perbandingan itu apa? Nah, negara maju memiliki transmisi bunga yang sangat cepat karena pasar keuangannya sudah dalam. Nah, sayangnya tuh Indonesia sempat tertinggal akibat pasar yang oligopolistik. Nah, jadi begitu. Nah, terus yang kedua yaitu pelajaran. Nah, pelajarannya itu apa aja sih? Nah, di sini akan adanya reformasi suku bunga harus dibarengi dengan pendalaman pasar keuangan dan digitalisasi perbankan agar biaya transaksi makin murah. Jadinya tuh dari pihak bank komersial maupun bank sentral mereka kan harus memperdalam lagi tuh apa yang sekiranya ada uang alur output ataupun income tuh harus diperdalam lagi. Jadi begitu Bung cara saya. Oke. Kita masuk ke sesi pertanyaan 10. Apa keuntungan dan kerugian dari reformasi sistem suku bunga perbankan terhadap investasi daya beli masyarakat? Oke, buat ininya kita akan mengambil kesimpulannya aja ya, soalnya Apa ini itu keuntungannya? Dari mana kita bisa mengetahui itu? Apa itu untung atau itu pun rugi terhadap daya beli masyarakat? Secara contohnya aja. oke di sini kita akan bandingkan dengan kasus dulu nih. Oke, apa tuh? Yaitu manfaat dan resiko. Nah, di sini nih mereka pun akan berdebat dengan secara argumen masing-masing. Nah, dari manfaat, nah di sini akan tertera manfaat bersifat jangka panjang dan struktural meningkat daya saing nasional dan diciptakan keadilan ekonomi. Jadinya tuh dari manfaatnya ini mungkin akan mengambil sifat jangka yang panjang dan tertera gitu maksudnya Bung. Jadinya tuh terorganisir gitu biar kita mengetahui apa-apa aja yang berkurangan. Nah, terus tuh risikonya tuh apa sih? Pasti kan mereka juga mempunyai risiko atau yang lain kan. Nah, di sini tuh risikonya tuh cuma satu kayaknya sih. Hanya bersifat jangka pendek berupa guncangan penyelesaian profit perbankan yang dapat diimplementasi lewat pengawasan OJK dan Bank Indonesia. Nah, ini juga sangat penting karena kenapa? Kita kan tahu sendiri kan untuk peminjaman itu tata caranya bagaimana, investasinya bagaimana. Nah, otomatis tuh mereka kan harus ada di bawah naungan OJK. Nah, ini untuk memastikan kita untuk tidak menabung di salah tempat. Misalkan kayak nauzubillah kayak klik ini akan menjamin 100% apapun itu akan, tetapi pas kita udah dapat profit, nah diblokir sama dia kan sakit hati itu kan, lebih sakit hati itu daripada
sakit gigi. Nah, jadi begitu Bung. Nah, jadinya tuh kita harus mengelola dengan yang baik buat mengetahui informasi secara lebih terdalam lagi. Ya, sudah. Lalu kita masuk ke sesi pertanyaan yang 10. Ini pertanyaan yang saya buat saja ya. Ini bukan sesuai apa yang saya pikirkan. Bagaimana apakah reformasi sistem suku bunga dapat meningkatkan stabilitas keuangan nasional? Maksudnya tuh secara tidak langsung, apakah perbankan ini bikin kita meningkatkan sebuah stabilitas dari masyarakat? Kayak contoh, kita bisa beli ini, beli itu. Apakah dengan adanya perbankan ini kita bisa mencocokkan kepada apapun gitu? Misal mau beli emas, mau beli ini harus pakai uang perbankan kah atau tidak? Atau bisa harus kerja di perbankan atau gimana itu? Gitu? Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, di sini kita akan membandingkan dengan dua negara aja. Pertama yaitu negara Zimbabwe. Nah, kalian udah tahu kan karena kenapa krisisnya tuh inflasinya sangat tinggi, karena kenapa? Yang pertama, mungkin mereka tuh menciptakan sebuahnya adanya uang, menciptakan sebuahnya uang itu inflasi akan tergerus meskipun uangnya banyak. Nah, jadinya tuh apa pengaruhnya? Nah, opsional karena mereka kebanyakan uang, otomatis tuh inflasi akan berpengaruh dari budaya kerja dan kinerjanya Bung. Nah terus kalau sekiranya kita ingin membandingkan negara yang udah sangat maju, contoh semisal di negara ASEAN, Jepang. Nah meskipun mereka juga udah agak maju perekonomiannya, akan tetapi mereka juga mempunyai sebuah obligasi perhutangan. Nah mereka tuh kayaknya menginvestasi sebagian sertifikat kekuasaan negaranya itu kepada warga negara sendiri sebagai jaminan untuk upaya ketidakpastian dari pemerintah tersebut. Nah jadinya itu celahnya tuh ya satu, kepercayaan itu rumit. Iya betul. Nah terus sama itu tuh yang kejujuran sama kepastian terus harus diawasin dengan Bank Sentral serta OJK Bung. Oh, berarti secara tidak langsung kita harus bisa tahu bahwa OJK ini emang sangat penting untuk sebuah peran di dalam Indonesia ini atau dari masyarakat. Ya betul Bung, Secara tidak betul sekali. langsung berarti kita bisa menangkap bahwa poin-poin yang dia jelaskan ini sudah sangat membantu kita terhadap mahasiswa maupun terhadap apa yang kita ingin ketahui atau yang belum tahu jadi secara tahu karena ada penjelasan dari teman saya ini. Nah, sekian terima kasih karena sudah menjelaskan apa yang sudah diberikan oleh teman saya. Sekali lagi untuk Ahmad Jabarudin teman saya, terima kasih sudah menjawab apa yang pertanyaan saya yang saya berikan kepada Anda. Ya sama-sama Bung. Selebihnya mohon maaf kalau ada salah, ada perkataan baik itu perbuatan maupun ada perkataan yang salah terucap atau yang tidak terucap, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.